Oke, perkenalkan nama saya Tri Widodo dari Teknik Industri UTY. Nah, di sini saya sendiri karena tidak sebagian kelompok karena saya KP di Klaten. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan jenis ikan untuk budidaya keramba di Desa Talun. Untuk itu, untuk pendahuluan dari presentasi ini yaitu latar belakangnya. Dalam kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada permasalahan dalam menentukan suatu keputusan. Hal ini juga terjadi pada pemilihan ikan air tawar. Nah, salah satunya yang dialami warga Desa Talun, Kecamatan Kemalang yang terletak di Kabupaten Klaten. Masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai jenis ikan yang lebih ekonomis dan telah menguntungkan untuk pemeliharaan dengan menggunakan keramba. Dalam hal pemilihan jenis ikan air tawar ada beberapa kriteria agar menjadi ekonomis dan menguntungkan, antara lain dari segi dana, lama panen, kemudian harga beli bibit dari ikan tersebut, kemudian dari harga jual dan keadaan lingkungan sekitar sekitar di Desa Talun. Kemudian untuk dari perumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang permasalahan tadi, maka masalah-masalah yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana membangun aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP singkatannya, yang efektif dan tepat. Bagaimana mengimplementasikan pendekatan analis ini atau AHP ini pada jenis ikan dilihat dari kriteria-kriteria yang ada tadi yang sudah kami sebutkan. Bagaimana sistem ini bisa dijelaskan atau dirancang menggunakan data flow diagram untuk gambarannya di akhir nanti. Kemudian dari tujuan budaya ini, berdasarkan permasalahan yang diteliti dan direncana akan dilaksanakan, maka maksud dari penulisan proposal ini adalah untuk menciptakan aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mempermudah masyarakat memilih jenis ikan air tawar yang ekonomis dan menguntungkan. Karena tidak asal-asalan untuk ikan itu bisa berbeda-beda tempatnya, beda-beda jenisnya. Takutnya nanti kalau keliru untuk pengambilan keputusan nanti malah petani merugi. Kemudian untuk batasan masalahnya, jenis ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis ikan air tawar yang sering disediakan oleh warga sekitar di Desa Talun. Jadi sudah sering sebelumnya sudah sering dibudidayakan, tapi untuk yang model keramba ini jarang untuk dilaksanakan. Yaitu untuk dikonsumsi untuk distorkan untuk daerah setempat di daerah Klaten, yaitu di sekitar Kabupaten Klaten, dari Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan dari Sleman itu sendiri atau di Yogyakarta. Untuk meliputi di sini adalah dengan keramba ini diantaranya yaitu ikan nila, ikan gurame atau kalui, biasa sebutkan warga sini untuk disebutkan, yaitu kemudian ikan bawal dan ikan mas. Kemudian jenis budidaya ikan adalah keramba atau jala apung di sekitar sungai atau bendungan, yang di sini dikatakan bendungan. Budidaya ikan yang digunakan adalah budidaya jala apung atau keramba ikan yang menggunakan aliran sungai. Walaupun di sini airnya tidak banyak, tapi sedikit ada aliran sungai yang masuk di daerah bendungan di Desa Talun. Aliran sungai tersebut tentunya mempengaruhi oleh kondisi cuaca musiman. Apabila seperti kemarau sekarang ini memang agak sedikit untuk airnya, tapi kalau musim penghujan insya Allah airnya melimpah. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu secara umum manfaat yang dapat diambil adalah aplikasi sistem pendukung keputusan ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis ikan mana saja yang ekonomis dan menguntungkan dalam pemeliharaan keramba ikan di air tawar di Desa Talun.
Kemudian yang kedua yaitu secara akademis, manfaat yang dapat diambil adalah sebagai bahan pertimbangan kepada orang yang ingin menggunakan metode AHP ini dan metode DFD ini, atau yang sering digunakan sehingga apabila yang ingin mengembangkan budaya ikan ini bisa percaya diri untuk langsung melaksanakannya. Kemudian dengan teori untuk sistem di sini adalah berasal dari bahasa Latin. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi. Kemudian sistem pendukung keputusan, apabila salah satu jenis sistem aplikasi yang sangat populer di kalangan manajemen perusahaan adalah DSS atau disingkat DSS. Ini merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan, dalam pembuatan keputusan ada dua orang yang membuat keputusan ini dulu. Untuk yang pertama yaitu keputusan menurut Sinom Misberg dalam bukunya terbit tahun 77. Dia menguraikan istilah keputusan menjadi keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Keputusan terprogram yaitu bersifat berulang-ulang dan tak terprogram itu tidak beraturan. Kemudian keputusan menurut Lindbergh terkenal dengan teori mengenai perencanaan manajerial. Teori ini mengemukakan 10 peranan manajerial yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu interpersonal, informasional, dan visional. Dan data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunanya saat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, kemudian keramba apung yang disebut keramba apung itu adalah sesuatu yang menggunakan jaring sebagai sarana pembiakan di bendungan tersebut. Pembiakan ini di Desa Tolon bisa melakukan di bendungan dengan alasan kedalaman yang dibutuhkan cukup keramba apabila cukup ke dalam pemakaian atau pemasangan jaring tersebut. Kemudian dari kesimpulan dari penelitian menggunakan AHP dan DFD membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami sehingga mudah untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan yang mengembangkan penelitian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Nah, sedangkan dari penggunaan DFD ini mampu untuk membuat model yang sering digunakan khususnya bila fungsi sistem merumuskan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem biasanya. Nah, kemudian ini adalah rancangan dari DFD tadi. Di sini ada penjaga keramba. Untuk alirannya yaitu nanti kalau ada orang memesan yaitu laporkan ke pemilik keramba dulu, kemudian baru nanti dilaksanakan untuk perencanaannya. Kemudian di sini ada sopir yaitu menginformasikan bibit apa yang dipesan, kemudian nanti bisa diantarkan ke pemesan tersebut meminta pesanan itu seperti apa, kemudian nanti konfirmasi untuk di ACC untuk oke, kita kirim, sopir itu akan mengirimnya langsung. Nah, kemudian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Selamat pagi.